Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa mu'minin rahimakumullah. Jemaah muslimin wal iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan diberikan nikmat iman wal Islam sehingga dapat hadir memenuhi kewajiban berupa sholat subuh berjamaah dan ditambah dengan kita mengisi waktu untuk musyawarah sampai waktu subuh nanti sampai matangnya tempe mendoan kalau ada. Mari pagi ini temanya adalah 9 perkara penggugur pahala. Nah, ini biasanya kita ngomongin penggugur dosa, amal-amal apa yang bisa menggugurkan dosa. Pagi ini 9 perkara yang bisa menggugurkan pahala. Jadi pahala yang kita dapat bisa hilang gara-gara kita mengerjakan 9 perkara ini. Jadi asal mulanya begini. Asal mulanya Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu menetapkan adanya pahala. Jadi untuk orang-orang beriman atau orang mukmin, setiap kerjaan orang mukmin selalu diberi pahala. Untuk apa pahala itu? Bentuknya apa pahala itu? Skor itu nilai. Jadi orang mukmin dikasih nilai. Pahala ini bukan penentu masuk surga, bukan. Pahala itu cuma nilai. Nanti pahala ini yang menentukan derajat kita di surga. Ada yang amin. Amin. Mau masuk neraka semua. Jadi pahala ini kelak nanti yang akan menentukan derajat kita. Lain-lain soalnya. Saya kasih contoh. Nabi bilang begini, aku dan pecinta anak yatim duduk di surga dua seperti ini. Jadi Nabi berkata, pahala untuk orang yang cinta anak yatim akan duduk bersama Nabi di surga seperti 2 jari begini. Nah, berarti ada orang yang sedekah tapi enggak ke anak yatim, maka enggak duduk sama Nabi gitu loh. Jadi derajatnya orang beda-beda. Nah, pahala ini nanti akan didapat oleh orang mukmin. Dalam surat Al-Isra ayat 9 disebut begini, Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada hal yang lurus. Nah ini, wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang beriman yang menjalankan amal soleh bahwa mereka akan dapat pahala yang besar, ajrun kabira. Dalam Al-Kahfi, ajrun hasanah, pahala yang baik. Nih, salah satu ayat yang mengkonfirmasi bahwa kita akan dapat pahala besar. Dan disimpulkan oleh Al-Baqarah bahwa semua kebaikan pasti dapat pahala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum minal khairi yajidhu indallah. Kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu dapat pahala. Ya, jadi jelas ya Pak ya, bahwa kita semua ini termasuk ini ngambil wudhu di malam hari dan niat menuju masjid itu hebat Pak. Di mata Allah derajatnya tinggi. Karena banyak di antara kita yang tidak dibangunkan oleh Allah, kesiangan, masbuk segala macam. Kalau bapak-bapak hadir di sini, apalagi sebelum azan, luar biasa. Pahalanya besar. Amin. Nanti di hari kiamat, Pak Haji Tarjo ini modelnya nih. Ada cahayanya Pak di badan Pak. Seperti lampu tuh.
fosfor nih. Kalau dimatiin kan tuh hijau tuh. Nah kita seperti itu, amin. Nah orang-orang munafik yang dulu hidup bersama kita di sini, di bumi ini, ngelihat kita bercahaya begitu, dia minta cahaya kita, minta dikit dong cahayanya. Kita bilang, weh sorry. Yang orang munafik bilang dulu kita kan sama-sama di MA, nongkrong-nongkrong sama-sama lain, tapi Anda tidak wudhu di malam hari, saya wudhu, gitu. Saking hebatnya bapak-bapak ini, amin. Ya, nah itu pahalanya begitu. Nah pahala ini setelah kita dapat disimpan. Disimpannya di mana Pak? Di sisi Allah. Jadi kita nggak dapat di dunia ini. Kalau kita dapat di dunia ini dosa dan pahala, nggak muat. Contoh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar itu lebih baik, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Bapak udah berapa kali tuh? Ya kan? Kalau dikasih sekarang nggak muat, kita mau naruh di garasi pahalanya nggak muat, karena lebih baik dari dunia dan seisinya. Atau melayat jenazah. Melayat jenazah itu kalau cuma melayat terus pulang, pahalanya 1 qirot. Kalau melayat nyolatin, apalagi ikut mandiin, terus nguburin, pahalanya 2 qirot. Sahabat tanya, itu 1 qirot maksudnya apa? 1 gunung Uhud, emas berat gunung Uhud. Lah kalau dikasih sekarang, itu yang mandiin mayat tuh Pak Amil berapa hartanya, gitu ya. Jadi ditunda, tapi pahalanya banyak. Atau dosa, orang yang ninggalin sholat dengan sengaja 1 kali, itu akan di hari kiamat nanti akan masuk neraka. Lalu di mulutnya dimasukin rantai dari neraka. Dari duburnya ditarik, ususnya kocar kacir. Yang 1 rantai itu, 1 gelang itu, kalau ditaruh sekarang di dunia, air laut kering, pohon kebakar semua. Lah sekarang kalau berapa banyak orang yang nggak sholat tuh, dikasih dosanya sekarang, gempa kita Pak, ya kan, tsunami gitu. Jadi pahala dan dosa sekarang adanya di sisi Allah. Tapi tercatat Pak, pakai komputer, punya Allah komputer, rapi berapa Pak Hadir, berapa pahalanya, Pak Hatarjo berapa pahalanya, dosanya Pak Hadir dikit, amin. Nggak ada aminin nih ya, ngiri ya Pak Hadir, gitu ya. Nah itu semua nanti Allah menyatakan dalam Al-Anbiya 47, nanti itu ada satu saat atau di hari kiamat di mana wa nada'ul mawazinal qista, Allah akan menegakkan timbangan di yaumil kiamah, di hari kiamat. Nah, buat apa timbangannya? Orang mah kalau kita pegang timbangan buat dagang, daging, beras, ini ada timbangan. Allah tegakkan timbangan dengan adil. Maka tidak dirugikan, fala yuslamu nafsun syai'an, seorang pun barang sedikit pun tidak dirugikan. Untuk apa itu? Maka itu untuk menimbang pahala dan dosa kita. Timbangan tuh. Enggak kayak di Posyandu itu Pak, timbangannya suka curang. Ini pokoknya rapi, enggak ada yang dizolimi. Maka bapak-bapak sering hafal ayat ini, fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya atau pahalanya, maka dia berada di tempat yang menyenangkan. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan kebaikannya, pahalanya dikit, dosanya lebih banyak, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Ya, itu prosesnya begitu prosesnya. Nah, sekarang peringatannya. Kenapa ada perkara tadi yang 99 tadi itu? Peringatannya begini. Nanti di rumah buka surat Muhammad ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah pada Allah dan kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amal-amalmu. Ini perintah atau larangan. Jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat amalmu jadi batal, pahalamu jadi hilang. Jangan sampai. Surat Muhammad ayat 33. Jadi ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan amal-amal kita udah dapat pahala nih, pahala itu hilang gitu aja. Nanti di hari kiamat ketika kita disidang,
Kita kaget, loh kok kita nggak ada di daftar ahli surga? Ya, karena itu, karena kita mengerjakan 9 perkara ini atau salah satunya. Pertama, syirik kepada Allah. Syirik artinya menyekutukan Allah. Bentuknya dari yang besar sampai kecil, dari yang kelihatan sampai nggak kelihatan. Yang besar contohnya menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, syirik itu. Atau di saat bersamaan bapak Islam tetapi punya juga sesuatu yang dilaporin lah, jimat kayak apa segala macam, syirik. Itu yang kelihatan. Yang kecil ada yang nggak kelihatan tapi bahaya, riya. Jadi riya itu salah satu cirinya, kalau sholat sendiri di rumah malasnya minta ampun, begitu berjamaah di masjid paling kusuk. Pokoknya fasih Pak, apalagi jadi imam, bismillah, pokoknya fasih. Nah, salah satunya itu riya itu punya saudara jauh namanya sum'ah. Sum'ah tuh kepengen didengar bahwa kita soleh, bahwa kita baik gitu. Aduh, ini terus terang aja nih, bukannya norak ya, cuman gue semalam tahajud tuh indah banget. Tahajud gue berasa resep banget. Kenapa Pak? 3 sejarah gue habis, meres nangis, saking gue gimana, pengen didengar orang. Tinggi status ya. Atau tinggi status, ya, lagi umroh. Nah itu namanya syirik semuanya pekerjaan. Jadi istilahnya begini, Nabi pernah berkata begini, innama akhfafa ma'atahawafu ala ummati asyirku bih. Yang aku takutkan dan aku khawatirkan dari umatku adalah syirik pada Allah. Ala, ketahuilah, la ta'buduna wasanan wasamsan wa qamran. Aku enggak ngomong syirik itu kamu menyembah matahari, nyembah bulan, nyembah patung. Walakin amali li ghairillah. Tapi syirik itu yang saya maksud kamu berbuat bukan karena Allah. Wa syahwatan wa khafiyah, dan di hatimu ada keinginan untuk dipuji orang. Hati-hati ya. Nah, syirik pertama. Nah, di mana konfirmasinya bahwa syirik itu menyebabkan pahala kita jadi hilang? Surat Al-An'am 88. Walau asyraku, seandainya mereka syirik pada Allah, ya. Mereka itu menunjuk kepada orang-orang musyrik ya. Lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Mereka akan dilenyapkan semua pahala mereka. Pahala mereka. Ya, surat Al-An'am ayat 68. Ditambah surat Az-Zumar ayat 65. Lain asrokta, siapa yang jika kamu syirik pada Allah, lahabitanna amaluka, kami akan menghilangkan pahalamu, walatakunanna minal khasirin, dan kamu akan jadi orang yang rugi. Syirik nomor pertama. Jangan sampai kita ini syirik dengan berbagai bentuknya Pak ya, kedukun dan sebagainya ya. Dan nggak cukup waktu untuk menjelaskan semuanya. Nomor 2, amalan yang bisa menggugurkan pahala adalah kafir kepada Allah. Saya pernah 5 tahun lalu bicara masalah kafir di sini. Definisi kafir itu ada 11. Yang paling tinggi adalah orang yang nggak menyembah Allah, yang dalam Quran sebut kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu yang paling orang syirik itu yang kafir yang paling tinggi. Kafir yang paling halus ada juga yang seperti itu. Ya pokoknya kafir pada Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 18 Allah menyebut masalul ladzina kafaru ya li rabbihim, orang-orang kafir kepada Tuhannya, a'maluhum karmadin, amalan mereka seperti debu yang ditiup angin. Jadi orang kafir itu di hari kiamat ngelihat ada pahala mereka kelihatan. Begitu mereka samperin pahalanya, kata Allah seperti debu yang ditiup angin, hilang gitu. Ya Allah, pahala saya mana? Allah berpaling. Dulu kamu nyuekin saya, sekarang saya nyuekin kamu.
rugi kan? Jadi orang kafir, ya. Nah, adapun nanti kalau soal kafirnya seperti apa, lain waktu nanti saya ulang lagi tuh yang 11 itu ya. Nah, tapi yang paling parah di kafir ini adalah orang yang kafir sesudah beriman. Jadi orang kafir itu ada tingkatannya. Di antaranya yang paling buruk tuh dia udah beriman, kafir. Tahu-tahu kejebak mati dalam keadaan kafir. Wah, gawat. Ya, gawat nih. Surat Al-Maidah ayat 5 mengatakan, "Wa may yakfur bil iman," siapa yang kafir sesudah beriman, faqad habita a'maluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, akan kami hapus amal-amalnya dan dia termasuk orang yang rugi di hari kiamat nanti. Nomor 2. Nomor 3, murtad. Murtad itu enggak selamanya orang keluar dari Islam, menyatakan diri terus terang gitu, saya sekarang Kristen gitu. Tapi murtad itu bisa saja mencela Allah dan Rasulnya di saat dia Islam, malah setuju sama orang lain gitu bahwa Rasul kita tuh ini anak kecil aja dikawinin. Nah itu udah murtad itu. Hati-hati itu. Ya, jadi kita tuh jaga lisan kita, jangan sampai kita mencela sendiri. Untuk itu Nabi selalu berkata, udah setiap hari itu katakan bahwa engkau senang punya Tuhan Allah, engkau senang punya Nabi Muhammad, engkau senang berislam. Raditu billahi rabba wa bil Islam. Katakan sore hari 3 kali, malam hari 3 kali, maka surga menunggumu. Ya. Jadi sumpah kita begitu, senang aja senang. Jangan sampai kita ngomong jelek mengenai agama ini sehingga berstatus murtad. Surat Al-Baqarah 217, "Wa may yartad minkum an dinihi," siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, wa yamut wa huwa kafirun, dan dia dalam keadaan murtad itu lalu mati belum bertobat, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, akan kami hapus semua pahalanya, baik pahala di dunia maupun pahala yang dia bisa ambil di akhirat nanti. Habis, hilang semuanya. Jadi rugi di akhirat. Karena orang yang nggak punya pahala, dalam sebuah hadis Abu Daud, ada seorang ayah di hari kiamat diumumkan, ayo sebentar lagi mau ditimbang, tapi ternyata ada standarnya yang bisa ditimbang di timbangan Allah nanti, pahala sampai maksimal segini, minimal segini. Ternyata dia tuh di bawah minimal pahalanya. Ketemu sama anaknya, "Nak, minta 1 pahala aja, bapak mau ditimbang nih bentar lagi." Anaknya bilang, "Sorry pak, saya juga butuh." Jadi nanti nggak ada kenal bapak sama anak, nggak ada. Maka bawa diri masing-masing, kumpulkan masing-masing pahala sampai kita bisa standarnya, bisa ditimbang, diakui, dan bisa melebihi daripada dosa kita. Amin. Nomor 4, munafik. Surat At-Taubah ayat 69. Ya, orang-orang munafik itu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Sama ini semua kalimatnya. Orang-orang munafik itu nanti akan kami lenyapkan pahala mereka di akhirat dan termasuk orang-orang yang golongan rugi. Apa tuh ciri khas munafik? Ada 3. Ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Iza hadatsa kadzab, ketika ngomong banyak bohong. Ya, ketika ngomong banyak dusta. Wa iza wa'ada akhlaf, dan ketika dia berjanji dia tidak ditepati. Janjinya A, ngomongnya B. Hati-hati. Bibit-bibit munafik. Yang ketiga, wa iza tumina khan, kalau diberi amanat khianat. Jangan ada bibit munafik dalam hati kita. Harus gentleman, gitu ya. Ya. Nah, kalau biasa kita bohong, menyalahi janji, melanggar amanat, sekarang bertobat. Minta maaf kepada orang yang dilanggar janji. Karena kalau enggak, Al-An'am bilang, surat Al-An'am surat 6 itu, innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu fi darkil asfali minan nar. Tempatnya di aspalnya neraka. Di bawahnya neraka, jadi keraknya neraka. Kerak itu biasanya yang paling matang, Pak. Kalau panci bapak di rumah tuh ada yang hitam-hitam, nah itu kerak itu, darkil asfali. Nah orang munafik ditaruh di gentongnya neraka, tapi di bawahnya itu. Nggak apa-apa, nggak sakit, cuman agak-agak hangat aja, ngelupas kulitnya. Ya, hati-hati. Jadi orang-orang yang pahalanya hilang
adalah yang nomor 4 munafik. Nomor 5 dengki. Dengki apa Pak? Hasud, hasad, iri ya. Nggak senang lihat orang lain senang, ya kepengen supaya kebahagiaannya Pak Kadir itu hilang gitu ya, pindah ke saya. Nah itu namanya dengki ya. Nah dalam Rasulullah berkata, iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulul narul haqqab. Sesungguhnya dengki itu memakan pahalamu seperti api memakan kayu bakar. Sekali kita dengki, apalagi kita keluarkan gitu, sambil fitnah, sambil gibah, maka pahala kita selama ini, kebaikan kita hilang Pak, habis tuh. Ya hati-hati, jangan sampai dengki. Biasanya yang dengki ini kebanyakan yang suka dengki ini ibu-ibu. Bapak-bapak nggak pernah, bapak-bapak udah wataknya dengki. Jadi ibu-ibu biasa, kalau bapak-bapak watak. Ya kita kadang-kadang Pak, kalau dengki sama orang ya Allah, orang itu nggak salah, neneknya nggak salah, jadi kita ukit juga. Tuh orang pegawai negeri, kok beli motornya NMAX katanya. Dulu kakeknya juga korupsi, salah. Lalu kita membuat semua, padahal kita nggak tahu kehidupan dia gitu. Jadi kita nggak mau orang lain senang. Dan kalau bisa kesenangannya orang itu pindah pada kita, namanya dengki. Nomor 6, pikir lagi Pak, zolim. Zolim itu definisinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau dalam bahasa sehari-hari bisa kejam, bisa berbuat maksiat dan sebagainya itu. Hadisnya berkata begini, ya. Siapa yang pernah berbuat zolim kepada orang lain, melanggar kehormatan, mencuri hartanya, menampar, mencela, menghina gitu, maka hendaknya sekarang dia menghalalkan pada orang itu sebelum datang hari ketika nggak bermanfaat lagi dinar dan dirham, kata Rasulullah. Ya, kalau dia tidak lakukan, maka nanti di hari kiamat kezaliman itu ditransfer ke dalam pahalanya. Seberapa besar dia berbuat zalim, pahalanya diserahkan pada orang yang dia korbankan di dunia, terus sampai habis. Dan kalau pahalanya belum bisa bayar kezaliman dia, maka dosa orang-orang yang dizalimi pindah pada dia. Udah pahalanya dihapus, dapat dosa orang lain, itu orang zalim ya. Jadi artinya gila, di dunia ini kita kalau bisa berbuat baik pada sesama itu dengan akhlak yang baik, jangan menyakiti hati orang lain, baik pada tetangga, baik pada istri, baik pada anak ya. Kalau manggil istri yang enak, manggil bini tetangga enak bener. Mana Mbak? Sama istri sendiri brot-brot, manggil gembrot. Jadi kita mesti adil. Ya. Nomor 7, orang yang berbuat maksiat, senang berbuat maksiat. Dalam agama orang berbuat maksiat disebut yang terang-terangan disebut mujahid. Jadi ingat aja Pak, kalau mujahid tuh ingat di kolam tuh mujahid. Mujahid itu artinya orang yang orang yang terang berbuat dosa tuh gini tuh, dia itu bangga sama dosanya. Kadang-kadang dia berbuat dosanya malam, terus dia tidur habis berbuat dosa, tidur tuh Allah nutupin aibnya. Tapi saking senengnya dia habis perbuatan dosanya, pagi-pagi ketemu orang dia bilang semalam paten 2 botol campuran spiritus. Anak perawan gombat. Jadi demen dipuji orang dengan dosanya itu. Ya, kita secara nggak sadar lupa bahwa kita jiwa preman kita tuh ada kadang-kadang kita nyeritain kepada orang kejelekan kita. Lu kalau sama dia, lu kibulin aja. Udah gombat tuh duitnya banyak. Jadi kita bangga sama. Nah itu namanya mujahid. Ini yang disebut amalannya akan hilang gitu. Kata Rasulullah, sungguh aku mengetahui bahwa ada satu kaum dari umatku, dari umat Islam ya, yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah, putih. Tapi Allah kemudian menghancurkan gunungnya itu. Pahalanya maksudnya, dihancurkan Allah. Kenapa dihancurkan? Ada sahabat tanya, orang kayak apa gitu yang pahalanya di depan Allah entah dihancurkan gitu. Kata Rasulullah, sungguh mereka itu
adalah dari saudara-saudaramu juga dari orang Islam. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Ini orang-orang yang sholat malam loh Pak. Tapi mereka adalah kaum yang jika mereka udah sendiri di rumah, mereka kembali berbuat maksiat, asik dengan maksiatnya itu. Mohon maaf ya, barangkali kita pernah hilaf ya kan ya. Istri pulang kampung, nggak ada orang di rumah, setel bokep. Bokep atau bokep? Nggak ada yang tahu, orang pesantren semua. Film porno itu loh. Nah sekarang parahnya film porno itu bukan cuma pakai VHS, pakai CD, pakai handphone, pakai VPN 100% free apa tuh, ya kan? Nah, bapaknya nggak tahu, alhamdulillah. Tahu Ustaznya doang. Enakan di Saya baca Pak. Ya, jadi itu. Nomor 7, orang yang bangga berbuat maksiat, mujahir terang-terangan berbuat maksiat di hadapan Allah, padahal Allah telah menutupi aibnya. Atau orang yang ngaku berbuat maksiat pada orang curhat, gimana dong, gue semalam berbuat dosa nih, gue diampuni nggak ya? Bukannya ke Allah, Seorang berbuat zina, datang ke Rasulullah di masjid gini, mau sholat isya. Ya Rasul, namanya Malik bin Ma'is kalau nggak salah. Ya Rasul, saya udah berbuat zina. Rasulullah buang muka. Dia pindah lagi ke depan Rasulullah. Tolong hukum saya berbuat zina. Buang muka. Akhirnya setelah ketiga kalinya dia ngaku gitu, Rasulullah bilang, kamu kesini mau ngapain? Mau sholat isya kan sama saya? Sudah, ikut sholat sama saya. Dan diem. Jangan cerita sama manusia gitu loh. Diem aja. Bilang sama Allah sambil nangis tapi, hilaf ya Allah, minta ampun, tobat. Gitu caranya Pak ya. Jadi jangan terang-terangan, pakai perahu di, muara karang, goyang perahunya, jangan gitu. Malah diceritain, gawat deh. Ingat Ibu ya. Nomor 8, hampir selesai. Aza wal mana. Aza wal mana ini adalah cara orang-orang yang ria ngasih harta pada orang lain. Sedekah bil manna wal aza, dengan kata-kata yang menyinggung perasaan, nyebut-nyebut, dan dengan ledekan yang menyakitkan hati. Ngasihnya 10.000. Nih, lain kali usaha aja malas. Ini buat lo nih, nggak apa-apa. Gue nyari susah. 10.000 Pak, ceramahnya setengah jam. Lo tau nggak lo? Nih duit ini, lo kalau nggak lapar banget jangan dimakan, tabung. Capek ya Pak digituin Pak. Udah ngasihnya dikit, ceramahnya banyak. Atau nggak ngomong di situ, ngasih hari Selasa, hari Kamisnya ketemu dia, duit itu udah habis. Yang gue kasih udah habis belum? Itu namanya manna wal adha. Surat Al-Baqarah 264 bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman, la tabuthilu shadaqatikum bil manna wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan sambil kamu ngasih sedekah, kamu manna wal adha. Kamu nyungkit-ngungkit dan kemudian adha, kamu berikan dia satu yang menyakitkan. Mungkin gini nih, saya ngasih Pak Arif ini 2.000. Lalu yang lain datang, saya bilang main lain, udah gue kasih nih, ini orang malas udah gue kasih. Jadi disebut-sebut lagi Pak, gitu. Ya jangan sampai begitu. Tuh pahalanya pasti hilang. Karena Al-Quran berkata perumpamaan orang yang seperti itu adalah orang seperti batu licin yang di atasnya ada debu, ada tanah. Lalu batu itu ditimpa hujan sampai licin. Tanah itu pahala, batu itu kita. Ketika kita udah dapat pahala dari sedekah itu, tapi karena kita mana walaza, ditimpa hujan, kita batunya licin lagi, pahalanya hilang. Itu perumpamaannya. Al-Baqarah 264. Terakhir, orang yang punya hutang dainun dibawa mati. Dibawa mati. Nah, makanya kok Rasulullah itu agak aneh. Rasulullah itu pernah ditanya sama seseorang yang pernah jihad bersama-sama Rasulullah di perang Badar.
Ya Rasul, apa betul kalau orang mujahid mati perang, terbunuh di jalan Allah, langsung masuk surga? Karena logika orang ini, surga itu nanti habis kiamat. Kata Rasul, nah betul. Orang itu senang, lalu dia jalan sambil, kalau zaman sekarang sambil joget lah, asik, gue bentar lagi gue masuk surga kalau mau ikut perang. Lalu berapa lama dia jalan, dipanggil lagi, sini. Illa dainun, kecuali orang yang tadi kamu sebutkan itu punya utang, maka dia tertahan. Kalau dia belum bayar harus mati, dia tertahan di antara alam dunia dan alam barzakh itu loh. Ada lagi alam, ada CPM-nya tuh Pak. Orang yang punya utang ditahan sampai dilunasi oleh keluarganya. Nah, kalau ternyata nggak ada yang lunasin sampai hari kiamat, maka pahala utang itu dikonversi dalam pahala. Pahalanya habis. Hati-hati, ya. Ini jangan sampai kita mati sebelum lunas, ya. Disebut oleh Rasulullah, kudiya min hasanatin, hutang itu akan dibayar dengan pahala dia, laisa laisa sama dinarun wala dirham, pada hari di mana tidak berlaku lagi dirham dan dinar. Demikian, mungkin saya ringkas sedikit bahwa ada 9 amal yang bisa menghapus pahala kita. Pertama, syirik pada Allah. 2, kafir. 3, murtad. 4, munafik. 5, dengki. 6, zalim. 7, maksiat. 8, adza wal mana. Dan 9, hutang yang dibawa mati. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tambahan? Baik, Abu Suro, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan membantu saudara mungkin memang kita memberikan rutin atau gitu kan, karena seandainya kan itu sudah diberikan setelah mungkin belum sebulan sudah uang itu habis. Kalau kita menanyakan uang itu masih apa enggak, itu kira-kira itu pahalanya gimana Pak Ustaz? Kalau Bapak menanyakan itu untuk nambahin lagi, nggak apa-apa, Bapak berpahala. Udah habis belum? Udah, tambahin lagi. Tapi kalau Bapak nanyain pengen cari kesalahan dia, begitu dia bilang udah habis, baru tengah bulan loh, boros. Tapi becek-becek sama malaikat Pak. Jadi mendingan kalau kita udah ngasih, diem aja. Diem aja. Kadang-kadang kita begini ya Pak, dikarenakan itu kita sudah memilih itu cuma tahu belum sudah nggak tahu minta lagi gitu kan. Ya. Cuma kita pengen tahu aja gitu, oh kemana uangnya. Gitu. Baik. Nah itu gimana? Gini Pak, ini tadi Pak Imam kita dalam rakaat pertama baca ad-duha. Dalam terakhir ayatnya ada perkataan Allah, fa'ammal yatima fala tahar. Pada anak yatim kamu jangan menghardik. Wa amasaila fala tanhar. Dan pada orang yang minta sama kamu jangan kau tolak. Ini hukumnya Allah gitu. Artinya gini, orang Islam yang punya kelebihan harta itu diwajibkan malah mencari orang yang butuh. Nah, kalau itu mencari orang yang butuh. Ada tuh sa'ilin wal mahrum, ayat berapa saya lupa. Jadi kita ini diajarkan agama ini peka sama orang yang butuh. Kelihatan nih orang ini nyurang aja. Kita tanya, kenapa lu? Kayaknya apek banget tuh. Iya Pak Haji nyariin. Nah, kesempatan ketemu antara petunjuk Allah dengan keinginan dia untuk bersedekah, jadi itu barang, pahalanya gede. Tapi ada orang yang memang kepengen ngatur orang lewat sedekahnya. Nih Pak Haji, saya ngomong begini supaya dia itu saya didik bener. Ya saya rutin tapi tetap saya didik. Nah ngapain? Emang lu guru? Ya kan gitu ya. Jadi ikhlasnya di situ Pak.
ujiannya. Nah kalau Bapak memang rutin kasih orang itu, di awal Bapak udah bilang, ini kira-kira sih cukup buat sebulan. Saya ini nggak cukup, tolong dong diupayakan, jangan boros gitu. Titik, udah selebihnya Bapak serahkan sama Allah. Dah ya Allah ini kan duitku juga nih, hartamu nih, saya titipkan kepada kamu lewat manfaatnya pada dipakai dia. Ya kita udah cukup. Ya Pak ya. Sejak ini berarti kalau kita menyampaikan begitu, ya memang jadi pahala kita ya sia-sia aja gitu. Iya Pak, azab wal mana. Malah kalau orang susah tuh ngedumel gara-gara kita. Ya Allah denger doanya. Kata Rasulullah, "Fattaqi da'watal mazlum." Takutlah kamu pada doa orang yang terianiaya, orang-orang di bawah kita. Karena antara mereka sama Allah nggak ada hijabnya. Kalau mereka ngomong, terlewat banget orang masih segitu aja pakai ceramah. Allah dengar, kita dihukum sama Allah. Ya. Jadi kita sesuai al-hadiah tuh biqdril mufti, ngasih seseorang ya sudah. Sekedar kasih aja gitu. Malah seorang tasawuf, Cak Nun tahu Cak Nun enggak? Maidun Najib loh. Iya. Ya pernah kasih nasihat orang-orang di pengajiannya. Gue kok sedekah itu kayak berak aja. Masa orang berak itu ngeliat lagi ke bawah itu sayang tuh, sayang. Udah aja lepas, lega gitu. Karena kenapa Rasulullah nggak pernah mau menerima sedekah? Karena kata Rasulullah sedekah itu dakinya manusia, kotorannya manusia. Tapi beliau menerima hadiah. Kalau sedekah nggak mau dia. Memang ketentuan dari Allah. Iya, artinya Nabi nggak pernah sedekah. Tapi kan dia juga statement. Ya, keturunannya. Dan keturunannya. Ana wa dzurriyyati kan, saya nggak menerima sedekah. Jadi kalau seseorang memberi sedekah pada orang lain itu dia sedang membuang kotoran sebenarnya. Kan muzaki, jadi dia membersihkan harta dan dirinya itu. Dia tidak perlu disertai aturan yang banyak gitu loh. Jangan ini, jangan itu, udah habis sebelum nggak usah. Saya bilang tadi, kecuali Bapak bertanya begitu ingin menambahkan. Karena memang duit Bapak banyak di mana-mana, di laci ada, di motor ada, di mobil ada gitu. Daripada kelebihan ke orang-orang gua kasih nih. Nah, itu. Masih ada yang kemarin. Udah habis, lempar lagi. Ustaz lewat, sini kasih emas 20 kilo ya. Ya Febri aja punya tuh, Jampitsus. Kadang-kadang kita gitu kan. Gimana? Mengajarkan disiplin supaya jaga itu. Nah, itu tadi. Itu makanya bukan Ngajarin kan? Sama. Saya juga ngobrol sama beberapa orang di sini di MA. Nanyanya sama gitu. Saya bilang, Bapak mau ajarin apa sama dia? Ajarin diri kita sendiri untuk tertib, selalu ingat sama orang susah. Orang susah tuh gak perlu diajarin, memang butuh. Itu hebatnya. Kita ini Pak, maksudnya mengerem, menekan ego kita supaya jangan kita berasa berjasa. Ya, lalu punya ilmu untuk mengatur ekonomi orang itu. Orang Jawa bilang sinau andandani ekonomi. Belajarlah apa Pak? Tadi andandani itu memanage kita antara kita dengan Allah, kita dengan sesama. Ada orang Izin saya kamu tadi. silakan Pada keluarga apa kepada orang tertentu, orang lain? yang rutin lah. ya kepada saudara keluarga. Iya. Ya, prinsipnya boleh Pak Busro, prinsipnya boleh dengan niat tidak manna wal adza. Jangan sampai kalimat kita menyakitkan dia gitu. Memang kadang-kadang orang risih Pak, udah dikasih ditanya masih ada apa enggak tuh risih. Ya. Malah ada orang yang nafsuan, emosian, apa sih nanya dulu? Nih gue balikin, jadi kacau. Gitu maksudnya. Mudah-mudahan berkenan. Jadi kita mesti ngerem supaya jangan terlalu menganggap apa ya. Udah aja kalau sedekah tuh. Berarti kita nggak perlu tanya gitu kan. Iya. Karena kita beri, kalau tidak semua mati kita tidak punya. Karena ini kita jadi ini kemarin ini. Pas itu kita lagi nggak punya. Itu kira-kira gimana? Deal dengan manusia itu harus berdasarkan kejujuran dan apa adanya. Ada orang datang pada saya nggak ada, saya bilang nggak ada. Tapi paling hebat di zaman Rasulullah, ada orang datang pada seseorang,
dia minta sesuatu, saya nggak ada, tapi tunggu sini kan. Dia mintain orang lain, terus dia kasih ke sini. Berarti dia minjem sama orang lain. Nah itu yang hebatnya zaman Rasulullah itu. Berarti kita yang berhutang kepada orang lain. Betul. Boleh. Boleh dong Pak, boleh. Makanya ada penerima zakat namanya gorim. Gorim itu sebenarnya orang yang berhutang untuk bayarin hutang orang lain. Itu gorim. Gitu. Jadi kita banyak pengorbanan untuk orang lain lah gitu, supaya orang lain jangan sampai ada yang kan Nabi bilang, tidak beriman kamu kalau kamu kenyang tetangga lapar. Sulit Pak itu ngamalinnya, ngamalkannya sulit. Malah Nabi bilang kalau bikin sop banyakin kuahnya, bagi semua tetangga. Ya zaman sekarang coba bapak dikasih sop, assalamualaikum, ada sop nih dari, kita lihat isinya satu buncis sama satu, ini apaan nih? Kata Nabi, banyakin kuahnya. Assalamualaikum. Jadi pengamalannya gimana? Pengamalannya at'imut ta'am, banyak-banyak mengontrol orang lapar, orang yang butuh, kemudian kita penuhi. Caranya macam-macam, ya kan? Kita kalau betul. Baik, ada lagi Pak? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran, kalau nggak salah di surah Al-Imran ada ayat mengatakan kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tu'minuna billah. Tu'minuna billah ya. Ya, yang saya mau tanya sekarang. Penerapannya aplikasi pada ayat ini ya. Karena saya pernah ngalami di tempat ini, misalnya ini saya azan, setelah saya azan Di sini, betul Pak? Oh iya, baik. Di luar, Ya. itu ribut aja cerita. Padahal saya azan ini, bukankah azan itu kan panggilan Allah? Ya. Akhirnya dari saya mungkin suara saya, Baik. itu panggilan dari Allah kan. Tapi mereka bicara aja, tak berhenti. Ngobrol di saat Bapak azan. Iya. Bukannya menjawab di azan. Jawab. Ya. Kan udah ada pengajian, biasa kita dengar kan. Nggak mungkin mereka nggak tahu kan. Setelah selesai azan, saya ngomong baik-baik dengan sopan santun, saya minta maaf, mohon maaf kalau azan dijawablah itu azan sebenarnya. Ya. Kelihatannya mereka tuh Nggak terima. malah kelihatan berbalik nggak ngomong sama saya gitu, kayaknya sakit hati sama saya gitu. Ya. Itulah kadangkala kita ini mau menerapkan mengaplikasikan ini ayat kadangkala terhambat. Apalagi mungkin kedua, mungkin saya melihat ada kawan ya, mau menegur, perbuatannya kan syirik kalau saya lihat itu kan. Misalnya seperti menggantung apa-apa di rumahnya, ada lupa atau apa, itu kan perbuatan syirik saya kira. Yeah. Kadang-kadang saya ngomong ya terhambat itu, mereka nanti nggak terima, marah sama saya, artinya jadi konflik ya. Kalau dia marah sama saya dan tidak terkontrol kan marahnya, akhirnya kita jadi konflik. Bagaimana jalan keluarnya? Oh baik. Rasulullah SAW ketika turun surat ketemu Jibril di Gua Hira, kan disuruh baca Iqra. Sesudah itu ada turun surat lain, lalu 6 bulan masa Jibril nggak datang lagi. Jadi dia kecewa. Ada apa nih kok Jibril nggak datang lagi? Jangan-jangan saya memang bukan nabi itu. Lalu Khadijah menenangkan, sebentar lagi udah datang wahyu. Bukan saya, maksudnya wahyu. Datanglah wahyu surat Mudaththir. Ya, kum fa'anzir. Waktu kum fa'anzir, Rasulullah sadar, bangunlah kamu dan berilah peringatan. Maka Rasulullah merasa dapat tugas pertama dakwah, amar ma'ruf nahi munkar.
Beliau datang ke pasar Ukias. Tiap orang lewat dia bilang, berimanlah pada Allah yang satu dan saya Rasulnya. Bayangkan tuh Pak, di zaman jahiliyah begitu, beliau di pasar, orang lewat selalu Assalamualaikum, berimanlah pada Allah, saya Rasulnya. Apa orang bilang? Gila, digila-gilain, bilang tukang sihir tuh. Itulah risiko dakwah, risiko orang berkata benar melarang yang mungkar. Itu risiko dakwah Pak. Kalau Rasul begitu, kita yang udah pakai mikrofon di ruangan AC begini masih kecewa, berarti kita itu kurang ini ya, kurang kuat. Gitu. Saya loh Pak, bukan Bapak. Sebenarnya nggak kecewa. Iya betul. Sebenarnya nggak kecewa. Betul. Cuma bagaimana orang itu sampai marah gitu. Betul. Jadi gini, harus nanamkan. Nggak bersalah tuh sampai marah. Betul. Nanamkan pada diri kita pertama, kita wajib berdakwah, nggak wajib berhasil. Hasil Allah. Yang kedua, caranya memang ada. Ketika mulut kita udah nggak mempan, kekuatan kita udah nggak mempan, maka kita tinggalkan dia. Man ra'a minkum munkaran wa yughayyiru bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi wa lam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika al iman. Kalau kamu lihat kemungkaran kayak gitu tadi, Bapak udah kuat. Datang, mohon maaf ya. Kalau azan dijawab. Ternyata jawabannya nggak sesuai yang kita harapkan, maka kita tinggalkan dia. Berarti memang kita kewajiban kita udah gugur, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu hidayah sih Pak. Itu hidayah. Ya. Rasulullah sangat kecewa ketika tahu Abu Thalib nggak mau masuk Islam, pamannya, padahal dia bela Islam. Kecewa Rasulullah, tapi datang wahyu, ya Muhammad, innaka la yahtadi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu nggak bisa memberi hidayah pada orang yang kamu cintai sekalipun, Allah yang memberi hidayah. Itu Pak Nadir. Jadi ya kita teruskan memberitakan orang. Sebenarnya saya bukan memaksa bahwa dia harus berubah. Oh sampai marah gitu. Pasti orang sesuai dengan wataknya. Gak mau ngomong gitu kan. Iya. Kadang-kadang gini, orang bergaul kayak kita gini Pak, berdasarkan like dislike, suka atau nggak suka kan? Mungkin saya dikasih tahu sama orang, Pak Wahyu, itu pijinya miring. Ternyata orang yang ngasih tahu saya itu, saya nggak suka sama dia. Saya bisa marah Pak. Dibanding kalau yang ngasih tahu saya suka nih, oh makasih, saya betulin gitu. Jadi kita jangan heran sama perlakuan orang sama kita. Ya, gitu Pak Adil. Insya Allah orang itu tersadar sendiri. Amin. Kan lagi Pak. Pak Haji, silakan Pak Haji. Saya lupa bawa celana putih Pak. Saya dua pertanyaan tapi harus dijawab dengan pengertian saya Pak. Saya punya teman grup main tenis. Nah, itu setiap hari mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anggota masuk grup ini hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ngomong di grup. Di grup. Terus udah gitu, semoga kita selalu bahagia bersama keluarga. Nah, semoga hari ini Allah akan memberkati pada kita. Nah, satu, kata-kata memberkati itu salah atau benar. Yang keduanya, setiap hari Minggu dia selalu mengucapkan selamat menjalankan ibadah hari Minggu ini para anggota yang beragama Kristiani. Nah, itu pengertiannya itu. Saya itu masih ngawang yang. Jadi diberikan untuk apa itu? Saya mencermati bahasa itu loh. Baik. Yang pertama mengenai barokah. Barokah artinya bertambah. Jadi kalau kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Tapi akhirnya tuh semoga Tuhan memberkati kita. Nggak apa-apa. Memang memberkati itu bahasa orang sono. God bless you, Tuhan berkati. Tapi sesungguhnya barokah itu orang bahasa Arab. Orang asli Solo. Bukan tapi Pak. Iya berkah.
Tapi kan Arabnya barokah. Oh, Pak. Barokah iya. Berkah bahasa Indonesia justru. Tapi teman-teman tuh banyak yang ini, yang komentar, disampaikan banyak yang komentar. Itu gimana sih Pak Haji ini tuh selalu semoga Tuhan memberkati. Iya, memang itu kan terjemahan dari God bless you ya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Nggak pakai Tuhan berkati itu. Nggak apa-apa lah Pak. Yang selama masih ada kolerasinya. Kita memang mesti banyak-banyak baca. Saya kasih contoh. Bapak agak alergi nggak dengar kata-kata haleluya? Haleluya. Padahal itu bahasa Ibrani, artinya ya Allahu. Jadi kalau dengar orang sadar ngomong haleluya, sesungguhnya dia lagi ngomong bahasa Ibrani yang artinya ya Allahku. Jadi kita mesti banyak-banyak konteks, banyak-banyak baca juga bahwa itu nggak apa-apa. Nah yang kedua Pak, yang kedua tadi selamat beribadah hari Minggu. Jangan pada hari Minggu. Ya, ini udah mulai masuk. Yang beragama Kristen. Betul. Nah, udah mulai masuk dalam tanda kutip ya Pak ya, ikut campur ibadah orang lain. Bagus-bagus nggak mencela sih, selamat doang gitu. Ya buat apa? Kayaknya kalau bahasa kerennya kontraproduktif, sia-sia aja gitu loh. Sama dengan begini Pak. Ini maaf aja kalau saya menganalogi kayaknya kurang bagus ya. Ada copet. Copet kan salah ya. Ya orang nyopet salah kan. Copet datang kepada kita, dikejar-kejar orang nih. Mau dipatahin sama orang, datang kepada kita. Lalu kita bilang, "Selamat mencopet." Sia-sia sebenarnya kita ngomong gitu sama dia. Udah kerjanya dia salah, kita kasih selamat pula gitu. Gitu maksudnya Pak, analoginya. Ngapain kita ngasih ucapan selamat menjalankan pada hari Minggu khusus untuk orang Kristiani? Lah istri kita kan nggak kita tanya kamu subuh nggak tadi gitu. Mendingan gitu, jadi kontraproduktif. Kurang bagus. Bisa menyimpang ya. Bisa menyimpang nantinya gitu. Gitu lah ya. Itu Pak Zero pasti tahu kan. Pak Resi selalu kan. Oh, orang yang terima. Bukan Pak. Oh, di grup ya. Oh iya. Ya, pasti kan awalnya bagus. Semoga Allah bagus sih bahasanya. Ucapan selamat dan bahagia sama keluarga. Iya. Tapi akhirnya tuh ditutup dengan semoga Tuhan memberkati kita. Itu nggak apa-apa lah. Iya maksud. Yang kedua tadi yang selamat menjalankan ibadah hari Minggu ya. Tujuannya apa? Selalu kan pas selalu. Tiap hari tuh selalu. Dia pilih Padahal kan dia haji. Iya. Setiap minggu pasti nggak pernah nggak selalu. Ya asal berhati-hati aja. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi Pak? Cukup ya? Oh baik. Oh iya. Mari kita baca Al-Quran majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.